Hadis yang ke-9 nggih. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Iki juga perdebatannya sengit nggih. La sholata ora ana salat iki lho tok hadise genane urung-urung Pak Mariono takok mari ngono. La sholata ora ana salat iku maujud, maknane gak ora ana, salate mergo wis ana wong nglakoni salat. Maknane ora sah terus para ulama. Jadi iki la sholatai maknane ora ana salat bukan berarti salate gak ana, salate ana tapi gak sah itu. Liman bagi wong lam yaqra kang ora maca sapa man bi ummil Qur'an kelawan ummul Qur'an yakni Al-Fatihah muttafaqun alaih. Maka untuk hati-hati sebenarnya nggih orang itu baik makmum maupun imam nggih, baik sendirian makmum maupun imam, maka lebih baik dalam rangka amannya nggih, itu baca Al-Fatihah. Dalam rangka amannya nggih, lebih paling aman nggih. Meskipun ada pendapat ulama yang lain nggih. Wa fi riwayatil Ibnu Hibban wa Daraqutni la tuji'u sholatun la yuqra'u fiha bi Fatihil kitab. La tuji'u ora nyukupi, maknane gak sempurna. Ini riwayatane iso ae gak sempurna. Iki maksudnya kanggo apa? Gak sempurna iki kanggo wong sing apa itu makmum insyaallah nggih. Makmum iku misale imam jahar dia gak baca insyaallah gak sempurna, tapi dia sah sholatnya gitu loh. Maksudnya seperti itu. Maka bagi makmum itu sholatnya tetap sah nggih, tapi kurang sempurna karena tidak baca sendiri nggih. La tuji'u nggih, ora nyukupi apa sholatun sholat la yukra kang ora den waca fiha ing dalam sholat apa bi Fatihatil kitabi, Fatihah kitab yakni Al-Fatihah. Jadi gak cukup nggih, gak sempurna. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban la'allakum terus Nabi la'allakum taqrauna khalfa imamikum nggih. Menawa nggih utahe sira kabeh iku taqrauna maca sapa sira kabeh khalfa imamikum ing dalem gurine imam sira kabeh. Kulna ngucap sapa kita na'am nggih wae Rasulullah. Kala matur sinten Nabi la taf'alu aja maca sapa sira kabeh sak gurine imam. Aja maca illa kejaba maca bi Fatihatil kitab Al-Fatihah. Jadi Nabi melarang membaca di belakang imam ayat Al-Quran kecuali membaca Al-Fatihah. Nek membaca ayat yang lain tidak boleh, tapi nek Al-Fatihah masih boleh, dibolehkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di hadis mana ya? Di sini apa? Di sini enggak ada ya? Ada tuh. La sholata emang ono tuh la sholata? Iya toh. Kurang cetakannya. Tidak cukup sholat Iya. yang tidak membaca Al-Fatihah. Terus lanjutin nih. Barangkali kamu membaca di Nah. kamu. Terus. Jawab betul. Ya. Maka sabdanya jangan kamu berbuat membaca melainkan Al-Fatihah. Nah itu. Karena tidak ada. Nah. Terus kalau di terjemahan Bulbul Maram dari Al-Hasan dari tadi ini keterangannya. Betul. Tidak ada makmum yang tidak mendengar imamnya membaca, wajib membaca Al-Fatihah. Iya, terus. Dan makmum yang mendengar imamnya membaca Al-Fatihah atau lain-lain ayat atau surat tidak wajib membaca, bahkan wajib diam dengan mendengarkan. Imam. Yang demikian diperintahkan oleh Allah di ayat 204 surat Al-A'raf. Ya. Nah, bunyinya piye surat Al-A'raf niku? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bon, tak lanjut riyen. Berarti keterangan ini itu keterangan itu sudah benar. Karena pendapat ulama terbagi tiga nanti tak terangkan nggih. Jadi la taf'alu aja maca sapa sira kabeh sak gurine imam illa bi Fatihatil kitab kejaba Al-Fatihah. Itu Nabi yang bilang. Dan Nabi nggak menerangkan, ini umum nggak menerangkan baik makmumnya mendengar atau tidak, nggak ada itu lafaz mendengar atau tidak. Fa innahu mongko sak temene kelakuan nggih, yakni maca Al-Fatihah di dalam sholat di belakang imam. Ini konteksnya di belakang imam karena di belakang imam fa innahu mongko sak temene kelakuan yakni maca Al-Fatihah di belakang imam nggih.
iku la sholata ora sah salat liman kedue wong, yakni ini konteksnya makmum malah lam yakra kang ora maca sapa man biha kelawan Al-Fatihah. Maka tidak dianggap sah ketika seseorang itu tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa kelihatan bertentangan dengan ayat apa tadi apa itu wa idza quri'al qur'anu itu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Karena perbedaan inilah seolah-olah bertentangan, maka ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, ya, wajib membaca dalam semua keadaan, ya, kecuali makmum masbuk, ya, kecuali makmum masbuk, ya, atau makmum masbuk yang memang ketinggalan, dia hanya mendapatkan ruku, dia kan nggak baca Al-Fatihah, ya. Dan makmum yang dia tidak cukup untuk baca Al-Fatihah, imam sudah ruku, maka dia ikut ruku saja karena dia harus mengikuti imam. Maka ya nggak terus ketika dia sampai misalnya alhamdulillahirabbil alamin, kalau kita tahu imamnya itu cepat, kita baca Al-Fatihahnya jangan pelan gitu loh. Karena kita bacanya cepat itu, karena boleh baca cepat, yang penting masih tartil. Ketika kita alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dada imam wis Allahu akbar, ya sudah kita ikut Allahu akbar, itu dibolehkan karena ada riwayat makmum masbuk yang tidak baca Al-Fatihah dibolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, pendapat yang pertama, wajib membaca dalam semua keadaan kecuali makmum masbuk. Karena ini ada hadis Abu Bakrah yang dia itu ruku gak mendapatkan Al-Fatihah, tapi masih oleh Nabi tidak disuruh menambah rokaat. Dan ini yang pertama ini dalilnya yaitu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dalilnya hadis ini yang dibawakan oleh Ibnu Hajar ini. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid. Jadi Imam Syafi'i zaman masih muda itu pendapatnya lain, pendapatnya boleh orang nggak baca. Tapi ketika Imam Syafi'i sudah tua, malah mengatakan wajib baca gitu. Berubah. Nah, ini menunjukkan Imam Syafi'i dulu belum matang ilmunya ketika berfatwa tidak boleh baca. Karena beliau juga berdalil dengan wa idza quri'al qur'anu fastami'u ini. Tapi ternyata ada hadis Nabi sendiri menyuruh membaca. Sehingga Imam Syafi'i di Qaul Jadid mengatakan wajib baca Al-Fatihah meskipun makmum mendengar atau tidak mendengar bacaan imam. Itu Imam Syafi'i. Kalau akhirnya keluar hadis yang bahwasanya bacaan makmum adalah bacaan imam. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu. Ya. Itu kan hadis juga kuat. Iya. Dasarnya seperti itu untuk tidak membaca itu. Terus hubungan dengan surat Al-A'raf 204. Lah iki sifatnya umum semua, makanya nanti ada ijtihad. Nek jenengan pakai dalil mangkana lahu imamun faqiratul imam lahu qiraatun, nek bacaan imam itu bacaan makmum, ini bacaan yang mana? Apakah semua bacaan? Kan seperti itu, umum juga itu gitu loh. Maka sebagian ulama mengatakan bacaan imam adalah bacaan makmum, itu masuk kategori yang dikecualikan dari Al-Fatihah ini. Dan termasuk diantaranya bacaan imam bacaan makmum adalah termasuk untuk makmum masbuk. Dia tetap dapat pahala karena dia ada udzur ketinggalan gitu loh. Nah, maksudnya di situ. Itu yang pendapat pertama loh nggih. Yakni pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid. Kalau lebih mantep niki nggih, pendapat pertama semuanya baca meskipun dengar gitu. Mengikuti Imam Syafi'i di Qaul Jadid nggih. Nek di Qaul Qadim Imam Syafi'i enggak usah baca ketika mendengar bacaan imam gitu. Terus kan juga pendapatnya Imam Ibnu Hazm, terus Imam Asy-Syaukani, terus penjabatnya Syekh bin Baz, dan penjabatnya Syekh Utsaimin. Itu adalah wajib baca semuanya. Kalau mazhab yang lain, Syekh Albani lain itu. Nah, kula milih sing niki. Ya, kita yang terkenal ada 4 mazhab. Ini belum tak lanjuti kan yang pendapat pertama. Ya, tapi nanti ada suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal. Iki tak terusnya dhisik. Ya. Urung bar kok, ada 3 pendapat itu loh. Jadi pendapat pertama yang paling saya anggap kuat dan yang saya ikuti ini loh ya, yaitu membaca Al-Fatihah di semua keadaan. Baik dia makmum, dia imam, baik dia mendengar bacaan imam maupun tidak, khusus di Al-Fatihah. Tapi nek maca surat gak boleh di belakang imam, larangan gitu.
Karena ini Al-Fatihah dikecualikan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Kayak kemarin aku muni nih, wong Nabi wae ngongkon maca kok di belakangnya Nabi gitu. Ngongkon maca Al-Fatihah kok gitu loh. Itu karena kedudukan Al-Fatihah termasuk rukun atau apa ya? Wajib. Rukun. Wajib. Makanya gini loh. Nek kula nggih, kenapa kula nguatno sing iki begini? Karena Nabi kan begini, la taf'alu illa bihadil kitab. Janganlah kamu baca Al-Qur'an kecuali Al-Fatihah di belakang imam. Kenapa jadi Nabi dilanjutno? Mergo maca Al-Fatihah iku gak sah salat nek gak maca Al-Fatihah. Ini Nabi yang bilang, Nabi sendiri menyuruh membaca gitu loh. Karena tidak sah, karena itu rukun. Karena itu rukun itu. Wajib. Wajib itu. Kalau surat kan nggak wajib. Gitu. Nah, makanya kula lebih milih ini dan ini lebih aman. Amannya apa? Ketika kita sudah baca, kita sholatnya pasti sah gitu loh. Nah, Tenang pokoknya. nggih, tenang gitu. Kula milih sing iki. Duka jenengan terserah niku, terserah. Tak dono pendapat yang kedua. Yang kedua, tidak perlu membaca Al-Fatihah dalam semua keadaan ketika menjadi makmum. Wah, kok enak men. Pokoknya melok imam itu. Walaupun nggak dibaca jar, tetap nggak usah baca. Tetap nggak baca. Iku mau dalilnya. Dalilnya apa? Mangka lahu imamun fakiraatul imam lahu qiraatun. Bacaan imam itu bacaan makmum dan bacaan imam bacaan makmum dalam hadis ini gak muni jahar atau tidak. Pokoknya imam maca iki imam misalnya maca alon-alon lah kan dikatakan maca kan. Banter juga dikatakan maca. Maka jadi makmum yo gak usah maca wong wis bacaan imam bacaan makmum gitu. Kula gimana mendengar niku. Imam wis gak makmum gak ikut pakai ngomong apa mulai takbir mulai wis Pokoknya bacaan imam itu gerakan saja. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Nabi ya. Iya. Pada itu imam pertama. Imam yang pertama. Kalau kedekat karo Nabi. Iya, masalahnya begini, bukan masalah dekat atau tidaknya. Kenapa Imam Abu Hanifah berdebat seperti ini? Nih, kemungkinan tidak semua hadis terkumpul pada zaman Imam Abu Hanifah. Belum nyampe. Iya, karena dulu orang beramal sesuai ilmu yang didapat. Imam Abu Hanifah riwayat hadisnya itu lebih sedikit dibanding Imam Syafi'i, dibanding Imam Malik gitu. Imam Malik lebih sedikit lagi dibanding Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih sedikit lagi dibanding Imam Ahmad gitu. Imam Ahmad gitu. Makanya ada perbedaan ini masuk. Meskipun ini pendapat Imam Abu Hanifah, menurut kula ini pendapat yang lemah gitu. Karena menyelisih hadis Nabi yang disuruh baca Al-Fatihah tadi gitu loh. Makanya kula tetap memilih pendapatnya Imam Syafi'i yang pertama tadi gitu. Jadi Ustaz, jadi kemungkinan pada walaupun itu madhab ulama besar, kemungkinan karena keterbatasan waktu dan sebagainya, hadis-hadis itu belum nyampe. Belum nyampe. Pada saat itu kan hadis belum terkumpul semua. Akhirnya lama-lama sempurna hadis ada lah. Contohnya Imam Syafi'i, dia melarang baca Al-Fatihah di belakang imam, seperti itu kan. Pada waktu masih muda, masih di Baghdad gitu. Belum menemukan Iya. hadis itu. Ketika beliau sudah belajar lagi, nggih. Belajar lagi, nggih. Beliau ternyata menemukan hadis dan dikompromikan, beliau berpendapat lagi yang namanya qaul jadid, pendapat dulu dan pendapat sekarang. Lah pendapat sekarang ini menghapus pendapat yang dulu gitu loh. Iya, gitu. Nah, kula milih yang itu, yang lebih sempurna menurut kula, pendapat Imam Syafi'i yang terakhir itu gitu loh. Ini pendapat yang kedua. Makanya nek ana wong nggih, nek ana wong ternyata dia gak baca sama sekali, ya bisa jadi sah karena dia taunya ilmunya itu. Sebelum dia dapat ilmu lagi. Tapi orang tahu ngaji. Gitu. Nah, gitu. Sebagaimana Imam Abu Hanifah dulu, ya sah sholatnya gitu. Bukan dikatakan nggak sah, ya tetap sah gitu loh. Tapi ketika kita sudah tahu, ya kita memilih yang lebih kuat gitu. Nah, terus kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ya sekarang, ini lebih diikuti jumhur ulama. Gitu. Tapi kalau bukan mengikuti. Jumhur kan belum tentu kuat. Jumhur itu belum tentu kuat, makanya ada tidak menjamin. Karena apa? Karena begini loh. Kenapa jumhur gak menjamin? Gitu? Karena apa? Karena umat Islam itu tidak akan sepakat di dalam kesesatan. La tajtami umati ala dhalalah. Gak mungkin sepakat dalam kesesatan. Meskipun jumhur asal gak sampai ijma itu masih bisa diselisihi. Misalnya ada ulama yang menjadi nunjukno bahwa ini masih ada potensi kebenarannya itu masih ada potensi meskipun ba'dul ulama itu. Karena seandainya itu
jadi satu, fokus benar-benar jadi satu, maka itu namanya ijma, sudah nggak bisa diselisih. Tapi nek masih jumhur, masih bisa salah jumhur itu. Atau masih bisa, nggak harus salah lah. Misalnya antara yang rojih dan marjuh, yang lebih kuat itu. Yang kuat dan lebih kuat. Bisa jadi yang ba'dul ulama, sebagian ulama lebih kuat. Bisa jadi pendapat Imam Syafi'i ini lebih kuat dibanding pendapat jumhur. Dulu Imam Syafi'i mengikuti jumhur. Tapi ketika tahu hadisnya ternyata Imam Syafi'i berubah itu. Ya ini pendapat piye? Membaca Al-Fatihah hanya ketika imam melirihkan bacaan. Ketika imam sir, dia baca Al-Fatihah makmum. Ketika imam jahr, maka dia mendengarkan sebagaimana itu. Dan ketika imam jahr, makmum nggak mendengar, makmum juga disuruh membaca. Inilah pendapat yang ketiga, tengah-tengah mereka menggabungkan. Dasarnya hukumnya dari mana? Hukumnya yang pertama, dia mengambil la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini untuk apa? Untuk imam, untuk orang sendirian, dan untuk makmum yang mendengarkan bacaan imam. Gitu. Terus kemudian, kenapa ketika dia mendengar makmum dia tidak baca Al-Qur'an? Karena wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalil ini harus mendengarkan dia gitu, karena imam membaca keras itu. Dan termasuk inilah yang dipakai dalil, yakni apa? Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Imam Syafi'i yang qaul yang dahulu mengikuti iki. Tapi setelah tua malah tidak itu. Aku melok sing tidak wae akhirnya malahan gitu. Terus yang diikuti siapa lagi? Az-Zuhri, Imam Malik. Imam Malik juga seperti ini. Imam Malik itu ya dia ketika makmum ketika imam keras, makmum nggak boleh baca Al-Fatihah, itu Imam Malik. Abdullah bin Mubarak, terus Muhammad bin Hasan, sahabat Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Jangan Imam Malik lebih dulu daripada Imam Syafi'i ya? Iya. Imam Syafi'i kok nggak mengikuti gurunya? Bukan seperti itu. Kalau dia tahu dalil yang lebih kuat, nggak harus mengikuti gurunya. Nggak harus. Kalau begitu, nanti mengikuti yang dulu lagi siapa tadi? Yang paling dulu? Imam Abu Hanifah, Hanafi. Berarti nggak baca sama sekali. Gerakan toh. Iya, gerakan saja makmum. Nggak baca sama sekali. Gitu. Jadi terserah jenengan, nek kula milih sing aman, baca Al-Fatihah gitu. Ada pengecualian dan nggak ragu-ragu karena pendapat ini sudah banyak ya, dan banyak perselisihan, tapi sebagian besar salafiyin itu ngambil yang nomor 3. Karena ini pendapat Imam Ahmad. Memang sebagian salafiyin itu lebih condong besarnya ke Imam Ahmad, dan dalam hal ini nggak ada masalah. Artinya apa? Yang penting sampean roh ilmune, sampean nglakoni ku ana ilmune, itu yang penting.